Pemirsa, manuver Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di kancah pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 mencengangkan publik. Deretan nama yang selama ini terkesan dirahasiakan akhirnya disodorkan oleh Partai Banteng Moncong Putih ke Komisi Pemilihan Umum untuk berkontestasi. Lalu apa strategi dari PD Perjuangan untuk menaklukkan lawan di kancah pemilihan kepala daerah di Pulau Jawa? Politik zigzag seperti apa yang dimainkan oleh PDIP sehingga sulit sekali diterka sejak awal? Sudah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, kita tahu strategi politik dari PDI Perjuangan selalu menggunakan strategi last minute ya Mas ya. Ini dalam setiap perhelatan kontestasi di Pilpres 2014, 2019 selalu menggunakan strategi last minute. Kalau kita berkaca di Pilkada kemarin ketika diumumkan, strategi last minute yang digunakan oleh PDI Perjuangan ini memang karena ada tarik-menarik yang cukup alot di internal mengenai sosok yang akan diusung, atau memang ini ya strategi saja untuk kemudian tidak membuka kartu ke lawan politik dari PD Perjuangan, Mas Seno? Ya baik, terima kasih. Jadi gini Mbak, kalau dibilang politik zigzag, sebenarnya ini bukan politik zigzag yang benar-benar zigzag. Karena secara prinsipil kami konsisten pada pesan awal kami bahwa mengedepankan dan memprioritaskan kader itu menjadi penting di dalam pemilu. Tetapi kan yang menjadi persoalan politik dengan langkah politik semacam ini yang kami lakukan, ini kami lakukan untuk menghadapi nuansa politik yang dilakukan oleh kekuatan kekuasaan. Nuansa politik apa yang kami rasakan? Politik divide et impera, politik pecah belah. Di Jakarta misalnya memang kami sudah melakukan komunikasi dengan Pak Anies Baswedan secara formal untuk melakukan pencocokan concern. Tetapi kan kemudian berusaha dibuat sebuah framing opini yang memecah belah antara pendukung Ahok dengan PDI Perjuangan. Seakan-akan saat kami membangun komunikasi dengan Mas Anies, lalu kami berpisah jalan dengan kader internal kami yang pernah menjadi mantan gubernur. Di saat yang sama di tempat yang lain pun juga begitu. Lalu setelah itu di Jabar satu hari setelahnya dihembuskan sebuah spekulasi bahwa kami akan mengusung Pak Anies Baswedan dengan Pak Ono Surono. Padahal itu sebuah framing percakapan yang secara formal tidak pernah sebelumnya dijajaki oleh PDI Perjuangan. Sehingga tentu menempatkan kami pada posisi sulit. Harapannya tentu adalah untuk membenturkan antara pendukung PDI Perjuangan dengan masa Pak Anies Baswedan. Itu yang kami rasakan setidaknya 2 hari terakhir. Dari awal di Jawa Barat memang yang kami siapkan untuk maju adalah paduan antara kader internal. Kalau bisa dengan kader eksternal, memang ada nama-nama yang kami siapkan, tetapi bukan Pak Anies Baswedan. Sehingga saya rasa keputusan kemarin yang diambil itu adalah keputusan-keputusan yang sudah melalui variabel pertimbangan panjang, melalui persiapan-persiapan yang matang, dan mengikuti dan menghadapi politik divide et impera, politik pecah belah antara satu kubu dengan kubu yang lain di dalam pilkada ini. Masa kalau urusan konstitusi saja bisa digunakan cara-cara politik intervensi kekuasaan, urusan pilkada tidak bisa. Maka inilah yang terjadi. Jadi kalau dibilang oleh statement Pak Ono Surono kemarin tentang intervensi, jadi intervensinya bukan secara langsung membuat kami terbelenggu untuk mengambil keputusan ya atau tidak, tapi menempatkan kami di posisi yang sulit sehingga seakan-akan kami mem-PHP orang, padahal bukan begitu ceritanya. Prosesnya memang berjalan, tetapi untuk kader kami secara internal. Itu Mbak. Mas Seno, artinya Mas Seno membantah atau enggak kalau strategi last minute yang digunakan oleh PD Perjuangan di Pilkada itu memang ada tarik-menarik kepentingan di internal PD Perjuangan untuk mengusung sosok yang akan diusung di Pilkada? Membantah soal itu ya Mas Seno? Dalam rangka menyiapkan kader terbaik memang di daerah-daerah tertentu seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, lalu beberapa daerah lain itu memang kami sengaja simpan terakhir karena kami ingin mematangkan aspirasi kader, mematangkan pertimbangan-pertimbangan variabel-variabel yang ada, melakukan simulasi analisis dan seterusnya. Tetapi itu bukan berarti sesuatu yang salah. Di ruang politik saya rasa selama mengikuti aturan yang ada, mengikuti aturan yang main yang ada dengan mengikuti jadwal tahapan sesuai dengan peraturan KPU, saya rasa tidak ada masalah. Apalagi kalau di Jatim, di Jawa Tengah sebenarnya kan itu nama yang sudah sangat lama juga dimengerti oleh publik. Nama Pak Andika dan Mas Hendi, nama Bu Risma, itu adalah nama-nama kader yang sangat identik dan memang ditunggu-tunggu untuk hadir di daerah-daerah tersebut. Jadi bukan sesuatu yang betul-betul baru. Tapi dalam konteks Jakarta, di dalam konteks Jawa Barat yang memang datang terakhir pengumumannya, ini kita membicarakan sebuah daerah yang sangat kompleks, berbagai variabel pertimbangan, termasuk pertimbangan-pertimbangan strategis yang membutuhkan kami untuk
mengedepankan komunikator-komunikator publik yang handal untuk bisa menyampaikan ideologi dan platform partai. Maka dipilihlah tokoh seperti Mas Pram, kader senior yang sangat mampu menjalin komunikasi dengan banyak pihak, Pak Rano Karno yang sangat punya kekasan dengan kemampuannya menjadi sidul anak Betawi, juga Ronald yang itu bisa menyampaikan ideologi partai dengan bahasa yang mudah dan sehari-hari. Seperti itu, Mbak. Oke, belum dijawab spesifik nih sama Mas Seno. Kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, strategi last minute yang digunakan oleh PD Perjuangan ini memang karena ada friksi di internal PD Perjuangan untuk mengusung sosok yang akan diusung di Pilkada, atau memang ini strategi untuk supaya langkah PDIP tidak terbuka atau dibaca oleh lawan politik dari PD Perjuangan? Sebenarnya tidak aneh ya partai-partai melakukan strategi last minute, tentu dengan berbagai macam alasan, bisa karena ketidaksatuan pendapat terkait siapa calon yang mau diusung, terkait dengan tarik-menarik di internal, itu sesuatu yang sangat wajar dan bukan hanya PD Perjuangan saya kira, Vita ya, ada banyak partai juga tarik-menarik. Tetapi dalam kasus PD Perjuangan sekarang, memang tidak mudah menjadi partai di tengah himpitan dukungan dari partai-partai koalisi pemerintah yang sedemikian besar ya. Jadi di tengah keroyokan semacam itu nggak mudah buat PD Perjuangan untuk lepas dari tekanan, karena salah satu penyebabnya memang waktu pilkada sekarang dilakukan hanya 8 bulan setelah pilpres dan pileg. Ini sejarah pertama ini kita punya pemilu serentak, waktunya terlalu mepet, sementara pemerintahan mendatang belum terbentuk. Jadi ada semacam tekanan institusional yang membuat partai-partai menempuh jalan pragmatis dengan cara bergabung dengan pemerintahan ke depan kalau mereka tidak punya kader yang cukup kuat secara elektoral. Nah, PD Perjuangan sendirian di situ. Nah, jadi saya bisa mengerti pada titik tertentu. Tetapi kalau kita lihat secara umum, polanya kan nggak berbeda dengan sebelumnya, Vita. Iya. Pola yang saya maksud, calon yang diusung oleh PD Perjuangan di pilkada itu umumnya calon-calon yang dianggap lulus tes ideologis, terlepas dari faktor elektoral. Itu pola yang dari awal Ibu Mega pakai ya sejak rezim pilkada 2006. Jadi saya tidak kaget misalnya ya, kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, TB Hasanuddin itu pernah diajukan sebagai calon gubernur Jawa Barat, padahal elektabilitasnya hanya 3,8%. Jokowi 2012 itu modalnya cuma 6%, 5 bulan sebelum pilkada. Ganjar Pranowo juga demikian, melawan incumbent Bibit Waluyo, itu juga elektabilitasnya kecil. Jadi Ibu Mega bukan kali pertama, ini pola yang sering Ibu Mega pakai, mendahulukan kader yang dianggap sudah bersusah payah melewati jenjang pengkaderan meskipun elektabilitasnya kecil. Nah, ini yang kemudian menjadi agak problematik dalam konteks sekarang karena ada calon non kader bernama Anies Baswedan dan Anies tidak punya kendaraan lain kecuali berharap dari PD Perjuangan dan ternyata tidak jadi sebagai calon gubernur terutama di Jakarta. Nah, sementara ekspektasi itu tidak ketemu dengan rumus atau pola yang selama ini dipakai oleh Ibu Mega. Tadi saya sebut ya, bahwa ada kepentingan politik strategis antara Anies dengan PD Perjuangan karena keduanya merepresentasikan kekuatan oposisional. Iya, betul. Tetapi pola lama Ibu Mega tidak berubah kalau kita lihat proses pencalonan pilkada oleh PD Perjuangan dari 2006. Ya. Jadi polanya seperti itu. Nah, contoh misalnya ya di Bali, kalau pakai pendekatan elektoral harusnya Giri Prasta yang jadi calon gubernur Bali, karena elektabilitas Giri Prasta itu jauh lebih tinggi ketimbang Koster. Tetapi atas nama pengkaderan dan Koster jauh lebih senior ketimbang Giri Prasta, Koster yang dicalon gubernurkan, Giri Prasta jadi calon wakil gubernurnya. Nah, pola semacam ini kan nggak bisa dipahami oleh semua partai yang umumnya pakai pendekatan elektoral ketimbang pakai pendekatan ideologis. Oke, jadi itu menjadi dasar kenapa psikologis dari partai politik khususnya PD Perjuangan mengusung kader internalnya sendiri ya, Prof. Burhan. Nanti kita akan bahas lebih lengkap mengenai peta pertarungan di battleground daerah-daerah yang menjadi medan pertempuran yang cukup kuat. Salah satunya adalah di wilayah Jawa. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kabar Petang.
Oke, kita langsung menuju ke Mas Seno, masih bicara soal strategi last minute dari PDI Perjuangan. Ketika kemarin sebelum pendaftaran ke KPU, Mas Seno, apakah memang terjadi perbedaan pandangan di internal PDI Perjuangan mengenai sosok-sosok yang akan diusung dalam pilkada, Mas Seno? Kalau dinamika demokrasi itu biasa saja ya di dalam internal partai sebelum ada keputusan. Tapi bahwa komunikasi politik secara formal itu terjadi dengan Pak Anies, itu maksud orientasinya adalah hanya Jakarta. Jadi bukan Jawa Barat, dari awal begitu. Ada pencocokan-pencocokan concern, persoalan, kita berbagi cerita tentang kesamaan situasi yang kita hadapi, di mana ada intervensi kekuasaan di sana, termasuk pada saat Pilpres. Lalu setelah Pilpres itu kita lakukan dalam rangka pencocokan platform terkait dengan Jakarta. Iya, pernah kita jajaki, meskipun pada akhirnya keputusannya tentu di Jakarta kita memprioritaskan kader Pak Pram dan Bang Rano, tapi bukan di Jawa Barat. Jadi itu nggak ada persoalan itu. Maka kalau bicara ada intervensi kekuasaan di Jawa Barat, itu dilakukan dengan memposisikan kita seakan-akan kita membangun sebuah upaya komunikasi dengan Pak Anies untuk di sana, di Jawa Barat secara formal, lalu semua proksinya bersuara, bergerak, dan kita ditempatkan pada situasi seakan-akan kita membatalkan sesuatu. Padahal bukan begitu. Memang dinamika begitu cepat. Informasi jadi simpang siur. Karena terjadi dalam 1 kali 24 jam. Mas Seno. Tapi prinsip dari kan tidak begitu. Jadi gini Mbak, kalau kami guyonan teman-teman begini, yang bisa bikin plot twist ternyata bukan cuman Raja Jawa, yang bisa bikin plot twist ternyata kita juga bisa di titik-titik akhir. Oke, Mas Seno, tapi artinya Mas Seno membenarkan ya bahwa ada dinamika pandangan yang berbeda di internal PDI Perjuangan mengenai sosok yang akan diusung ya Mas ya? Ya itu kan biasa, artinya siapapun yang akan kita usung sebelum ada keputusan ya boleh saja aspirasi itu masuk dari mana saja. Tetapi persoalan nama-nama yang muncul, misalnya ada Kang Ono di sana yang sudah lama misalnya bicara akan maju, lalu kemudian dengan pertimbangan macam-macam akhirnya Pak JJ sebagai Bupati Pangandaran yang kita anggap punya pengalaman birokratis, dan Kang Ronald di sana. Jadi itu biasa, perbedaan-perbedaan semacam itu diskusi lah ya sebelum nanti ada keputusan. Maka saya rasa itu jadi satu hal yang wajar kemarin kalau dalam konteks itu. Oke, baik, kita menuju Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau memang ada dinamika di internal PDI Perjuangan, tadi yang disampaikan oleh Mas Seno, perspektif atau psikologis dari PDI Perjuangan, kenapa kemudian memprioritaskan kader internal yang akan diusung atau diusung di pilkada itu kenapa? Apakah memang karena untuk faktor kotel efek ekor jas ke partainya ketika nanti dalam pertarungan pilkada atau gimana, Prof? Ya, ini ya, untuk mengetahui lebih jauh tentang pemikiran PDI Perjuangan, memang nggak bisa dilepaskan dari pemikiran Ibu Mega. Karena beliau veto player utama ya dari partai. Dan kalau kita baca pemikiran Ibu Mega, itu beliau mengedepankan pentingnya institusi partai sebagai lembaga pengkaderan penting. Makanya siapapun calon yang diutus sebagai pejabat publik itu disebut sebagai petugas partai. Jadi petugas partai di sini artinya partai memberi tugas, memberi mandat buat kader melaju sebagai entah capres, entah cawapres, entah calon gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya. Jadi Ibu Mega itu menitik beratkan pentingnya pelembagaan partai. Jadi orang tidak bisa memakai partai sebagai event organizer. Nah, kalau misalnya ada 1-2 calon kepala daerah yang diberi mandat oleh PDI Perjuangan sebagai calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang non kader itu exception rather than the rule. Ya, tetapi rule utamanya ya harus dari kader atau minimal non kader tetapi lolos tes ideologis. Atau yang berikutnya, kadang-kadang Ibu Mega memberi kayak semacam tanda kutip ya, affirmative action buat perempuan. Nah, itu juga tetap meskipun bukan kader PDI Perjuangan, dan itu bisa menjelaskan misalnya dalam kasus Banten, ya, PDI Perjuangan mendukung Airin, apalagi di Banten tidak ada kader PDI Perjuangan yang kuat secara elektoral. Jadi ada banyak pertimbangan, tetapi poin saya untuk kasus Jabar ya, saya sendiri terus terang Vita itu bingung ya. Meraba apa yang terjadi selama 1 hari terakhir ya. Karena informasi yang disampaikan antara Mas Anies, antara Pak Ono, antara Mas Hasto, bahkan antara Pak Tom Lembong itu beda-beda kan? Iya. Misalnya kalau kita mendengar alasan dari Mas Anies, itu alasannya adalah tidak ada aspirasi dari warga Jabar
beliau diminta oleh warga Jakarta maju di Jakarta, bukan di Jawa Barat. Dan karenanya dia tolak. Nah, kemudian alasan yang dipakai oleh Pak Ono, ada tekanan dari Mulyono and the Gang. Ya. Nah, sementara kalau dari Mas Hasto, itu pernyataan yang muncul adalah aspirasi untuk menimbang Mas Anies sebagai calon gubernur itu bukan di Jawa Barat, tetapi di Jakarta. Jadi tidak ada pembicaraan. Nah, di sini aja sudah ada perbedaan kan antara DPD Jawa Barat dengan DPP. Dan terakhir kalau kita mendengar alasan dari Mas Tommy Lembong. Jadi alasan yang dipakai kenapa gagal berlayar, Mas Anies lebih baik tidak berlayar daripada naik kapal bajak laut. Nah, ini kan beda-beda. Jadi nggak mudah loh merekonsiliasi alasan yang berbeda-beda ini. Mana yang benar? Tetapi poin saya nih ya, memang untuk sosok Mas Anies tidak mudah untuk bisa berlayar melalui PDI Perjuangan. Selain bukan kader PDI Perjuangan, ya, tetapi yang paling utama secara ideologis memang bertolak belakang antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Lepas dari persoalan apakah betul ada tekanan Mulyono atau tidak. Ada tekanan kekuasaan atau tidak, saya tidak tahu karena tidak bisa memverifikasi. Mungkin ada, tetapi lepas dari persoalan itu, tidak mudah mendekatkan jarak antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Apalagi kalau kita mengacu pada pengalaman Pilkada Jakarta 7 tahun yang lalu. Prof Burhan, kalau memang tadi psikologis dari PDI Perjuangan kenapa mengusung kader internalnya, karena tadi Prof Burhan menyampaikan ya, yang ingin ditekankan adalah pentingnya kelembagaan partai. Tapi bagaimana pengaruhnya dengan mengusung kader internal dengan soliditas di internal partainya? Karena kan mau tidak mau mesin partai ini punya pengaruh yang signifikan untuk pemenangan di Pilkada. Nah, ini jalan terjal yang ditempuh oleh PDI Perjuangan dan saya terus terang salut ya, mengapresiasi. Karena memang gunanya partai ya sebagai proses kaderisasi. Ya. Meskipun tidak mudah kalau kader yang diusung itu elektabilitasnya terlalu minimal. Dan PDI Perjuangan mengambil risiko itu dalam beberapa kasus. Ya. Tapi lagi-lagi ya, ini jalan yang tidak mudah karena dalam konteks kepartaian kita, Vita, sekuat apapun partai itu ada batasnya, di mana dalam konteks pemilihan secara langsung itu pesona tokoh, pesona elektoral calon yang diusung itu lebih kuat. Apalagi waktu yang tersisa buat pemenangan itu hanya 2,5 bulan sampai bulan November. Pak Jokowi waktu diputuskan 2012 itu 5 atau 6 bulan sebelum Pilkada. Jadi ada waktu. Dan jangan lupa waktu itu geografi Jakarta kan kecil ya, tidak terlalu luas. Jadi ketika dikeroyok rame-rame oleh kader PDI Perjuangan bisa ya menyukseskan Pak Jokowi. Tetapi di wilayah yang luas tidak mudah buat mesin partai untuk mengaktifasi apapun itu jalan ninja. Nanti kita sama-sama melihat bagaimana dinamika politik 2,5 bulan menuju kontestasi Pilkada. Sekali lagi terima kasih banyak Prof Burhan, dan sebelumnya ada Mas Seno atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.